Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama masuk dalam renungan online. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami mau duduk diam mendengar di bawah kaki-Mu. Kami rindu supaya firman-Mu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, sehingga bukan hanya kami mendengar untuk mengerti Tuhan, tapi biarlah kami boleh mendengar untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Cengkeram setiap hati yang hadir Tuhan, cengkeram setiap hati dan telinga yang mendengar, supaya Roh-Mu berbicara kepada setiap daripada kami, dan firman itu boleh menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam pembicaraan mengenai 7 gereja. Yang lalu sudah kita bicarakan mengenai gereja di Efesus. Pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai gereja di Smyrna. Kita akan baca mulai dari Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Kita akan lihat bahwa dari 7 gereja yang Tuhan Yesus memberi pesan, 7 jemaat gereja itu cuman di Smyrna ini, saudaraku, Tuhan Yesus tidak memberikan teguran, tapi sebaliknya Tuhan menguatkan hati mereka. Tapi di 6 gereja lainnya Tuhan Yesus memberikan teguran. Yang lalu di Efesus ditegur bahwa harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Tapi jemaat di Smyrna Tuhan Yesus tidak menegur, bahkan Tuhan memberi penguatan, kekuatan untuk mereka menjadi tetap setia. Kita kalau lihat dari 7 gereja itu sebetulnya semua berada di Turki, di Asia Kecil, yang hari ini kita kenal dengan negara Turki. Dan Smyrna itu kurang lebih 50 km dari Efesus ya. Dan hari ini Smyrna namanya bukan Smyrna lagi, masih ada ya, namanya itu sebelah tenggara Izmir. Namanya sekarang hari ini di Turki itu kota itu namanya Izmir. Jadi dari 7 gereja yang kotanya masih ada hari itu ya Smyrna ini. Kenapa saudara? Karena Smyrna pada waktu kota ini pertama dirancang itu betul-betul dirancangkan dengan baik, termasuk saluran selokannya dan semua jalan-jalannya, sehingga kota ini masih bisa berfungsi. Bahkan sampai hari ini pun kota ini masih ada dengan nama Izmir. Sedangkan kota-kota yang lainnya sudah banyak yang tinggal puing-puingnya saja. Sehingga kalau kita mau ke Turki untuk mengunjungi 7 gereja, mungkin yang paling lengkap ya di Izmir ini, Smyrna ya Izmir. Atau kita ke Pulau Patmos ya. Pulau Patmos kan tempat di mana Yohanes mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tapi bukan di 7 gereja ini. Jadi yang sebetulnya masih lengkap ya ini, karena kota ini dulu sebelum abad ke-2 itu pernah dihancurkan oleh Lydia. Lydia itu mungkin seorang yang berkuasa pada waktu itu, dan kota ini hancur habis. Tetapi karena mempunyai histori yang kuat dengan bangsa Roma, sehingga kota ini dibangun kembali, saudara. Dan kota ini dibangun sedemikian luar biasa. Dikatakan punya stadium olahraga ya. Di kota Smyrna sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kota ini dihancurkan oleh orang-orang Lydia, sehingga 400 tahun setelah itu kota ini hilang dan menjadi beberapa desa kecil. Tapi kemudian oleh Alexander Agung, jenderalnya yang namanya
Lysimachus, kota ini dibangun kembali menjadi sebuah kota yang besar. Dan di sini banyak sekali agama-agama campur aduk ya, seperti yang kita ketahui pada zaman kerajaan Roma, di mana begitu banyak agama, begitu banyak dewa-dewa itu dibikinkan patung, dibikinkan kuil-kuil untuk disembah. Ada kuil Dewi Roma, ada juga dewa Yunani, bahkan Kaisar Tiberius ya, dianggap dewa itu pun dibikinkan suatu tempat, satu kuil untuk penyembahan kepada dia. Jadi sangat beraneka ragam, begitu banyak politeisme, pluralis, banyak sekali, bahkan gereja-gereja juga bertumbuh, gereja-gereja kecil ya. Dan gereja di Smyrna ini itu dulu didirikan oleh Rasul Paulus di Kisah Rasul 19 ayat 10, di mana Rasul Paulus pergi ke Asia Kecil untuk memberitakan Injil. Dan pertama kali pada waktu itu Rasul Paulus membuka gereja di Smyrna, dan gerejanya kecil sekali, saudara. Nah, kita kalau lihat dari apa yang kita pelajari mengenai gereja di Smyrna ini, bahwa ada beberapa poin ya. Poin pertama, bahwa gereja di Smyrna ini sangat miskin dan sangat menderita. Bahkan dikatakan Tuhan miskin tetapi kaya, karena mereka secara jasmani sangat miskin dan menderita. Kenapa menderita? Karena penderitaan pada zaman itu luar biasa, saudara. Dikatakan bahkan Tuhan mengatakan beberapa dari mereka akan dilemparkan ke penjara selama 10 hari. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada 10 kaisar Roma yang dari zaman awal itu pada 54 setelah AD ya, dan 68 sekitar 68 setelah AD, zaman Kaisar Nero, sampai abad ketiga dan keempat Kaisar Diocletian. Itu semua 10 kaisar ini menindas kekristenan secara luar biasa. Bahkan ditengarai dari 10 kaisar ini, total yang dianiaya, dibakar, dibunuh, diberi makan ke singa, itu ada sekitar 5 juta orang Kristen. Dan itu semua ada di Asia Kecil, semua ada di sekitar Kekaisaran Roma. Jadi Kekaisaran Roma itu betul-betul menindas orang Kristen sampai setelah abad keempat ini, yaitu Kaisar Konstantinopel, di mana Konstantin ini menjadi seorang Kristen dan semua rakyat Roma harus bertobat dibaptis pada waktu itu. Nah, sebelumnya 10 kaisar ini itu semua menindas orang Kristen. Pada hari-hari itu, saudaraku, ketika saudara ditanya apakah saudara Kristen, saudara berani ngomong saudara Kristen, saudara langsung dibunuh, saudara. Ada yang dibakar seperti Polikarpus. Polikarpus itu adalah martir yang terkenal yang di Smyrna yang matinya dibakar hanya karena mengaku saudara Kristen. Ada lagi yang dikumpulkan di stadion untuk dimakankan kepada singa. Saudara mungkin tahu ceritanya. Itu adalah gambaran dari kenapa Tuhan mengingatkan orang-orang di Smyrna agar supaya tetap setia sampai mati, karena mereka betul-betul menderita, ditindas. Secara keuangan mereka tidak bisa melakukan perdagangan secara normal. Ketika orang tahu bahwa mereka adalah orang Kristen, tidak ada yang berdagang dengan mereka. Karena Smyrna terkenal sangat dekat dengan Kaisar Roma. Bahkan Alexander Agung, jenderalnya Lysimachus, itulah yang membangun kembali kota Smyrna. Dan saudara tahu Smyrna itu asal kata dari mir itu mur. Mur itu bicara balsem untuk membalsem orang yang mati. Jadi terkait dengan kematian, terkait dengan sesuatu yang dikaitkan dengan penderitaan. Jadi rakyat jemaat di Smyrna sangat menderita. Dikatakan miskin, secara jasmani mereka miskin dan sangat menderita karena ditindas secara luar biasa. Sampai pada 10 kaisar Roma itu semua menindas orang-orang Kristen di Asia Kecil, khususnya di Smyrna. Karena Smyrna kota itu sampai hari ini masih ada namanya Izmir. Dan itu semua menunjukkan bahwa gereja pada zaman Rasul Yohanes itu kira-kira zamannya Domitian ya, tahun 81 setelah Masehi sampai 96, pada waktu Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Itu kira-kira terjadinya pada waktu itu. Itu Ignatius dibakar dan banyak, Polikarpus juga dibakar. Ketika mengaku Kristen atau memberitakan Injil, langsung ditangkap oleh kerajaan Kaisar Romawi punya tentara dan langsung dibakar. Itu yang terjadi pada hari-hari itu. Jadi sangat tertindas dan sangat menderita. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa sebenarnya mereka kaya. Kenapa?
Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena dialah pemilik kerajaan sorga. Dan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia adalah empunya kerajaan sorga. Jadi meskipun secara kekayaan mereka itu miskin, tetapi Tuhan menjanjikan satu hal, bahwa mereka akan menjadi kaya, karena mereka ditindas karena kebenaran, karena mereka miskin di hadapan Allah. Demikian pula mungkin beberapa dari kita sekarang mungkin merasa bahwa, oh Tuhan, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan perekonomian menjadi seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan semua hal ini terjadi, Tuhan? Dan itu membuat beberapa dari saudara akan merasa bahwa saudara di dalam penderitaan. Tetapi saudaraku, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan penderitaan apa yang dialami oleh gereja di Smyrna. Mereka betul-betul luar biasa ditindasnya. Kita kalau melihat secara detail bahwa apa yang terjadi di Smyrna pada waktu itu betul-betul menakutkan saudara. Bahkan ada yang dikatakan jemaah iblis atau orang Yahudi, di mana mereka kelihatannya mereka adalah anak Tuhan, kelihatannya mereka masuk ke sinagog, ke bait Allah, tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka juga yang mengadu domba supaya kekristenan tidak bisa berkembang. Pada hari-hari itu saudaraku, orang Yahudi betul-betul menjadi musuh dari orang-orang Kristen. Kalau kita katakan dianggap tidak musuh, tapi ternyata mereka musuh. Merekalah semua yang membuat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka semualah yang membuat akhirnya Yesus menjadi korban anak domba Allah. Dan mereka tetap terus mengganggu kekristenan pada mula-mula. Jadi orang Yahudi yang kalau kita tahu agamanya adalah Judaism, ya, bangsa Yahudi bukan agama Kristen tapi Judaism. Mereka yang dikatakan oleh Tuhan sebagai jemaah iblis. Mereka yang mengacau, mereka yang mengganggu, mereka yang membuat kekristenan tidak bisa bertumbuh. Tapi kita semua tahu ketika kekristenan masuk ke dalam satu pencobaan, penderitaan, penindasan, maka kekristenan itu akan bertumbuh menjadi luar biasa. Demikian pula sekarang, saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk dalam zaman pandemi. Dan pandemi ini bukan hanya di Indonesia, saudara, tapi ini seluruh dunia. Saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar di balik semuanya ini untuk membuat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai martir-martir Tuhan, akan dipakai secara luar biasa untuk tetap memberitakan Injil, untuk tetap membuat umat Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita meresponi masa pandemi ini dengan baik dan benar, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi besar dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan tetap percaya dan setia meskipun dalam penderitaan yang luar biasa. Juga dikatakan bahwa kita nantinya akan menerima mahkota kehidupan, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa yang dimaksud dengan mahkota kehidupan? Saudara, kita akan membahas bahwa di dalam Alkitab disebut ada 5 mahkota yang akan diberikan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus mengetahui bahasa Yunani dari mahkota yang dikatakan di Wahyu kepada jemaat di Smyrna ini adalah Stefanos, saudaraku. Bahasa Yunaninya adalah Stefanos. Stefanos itu gambarnya itu seperti ini. Saudara lihat, seperti kayak rangkaian daun yang dikenakan di atas kepala kita, seperti mahkota duri yang dikenakan di atas kepala Tuhan Yesus. Beda dengan diadema. Diadema itu mahkota seperti mahkota raja, dan memang berbeda. Kalau diadema itu diwariskan, saudara. Jadi kalau saudara memang keturunan dari raja, keturunan dari sultan, saudara akan menerima mahkota seperti yang digambar di bawah, diadema. Tapi kalau saudara mencapai, meraih, dengan perbuatan kita mencapai meraih mahkota itu, maka mahkotanya namanya Stefanos, yang berarti kemenangan. Artinya Stefanos adalah victory crown, mahkota kemenangan, karena kita meraih mahkota itu. Bukan kita diberikan karena kita anaknya siapa, enggak, tapi kita meraih karena perbuatan kita untuk bisa mendapatkan itu. Itu namanya Stefanos. Dan kita bicara mahkota, 5 mahkota yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya, itu adalah mahkota Stefanos. Dan kita akan membahas satu persatu. Kita tidak menerima warisan dari Tuhan mahkota, tapi kita harus meraih. Jadi kekristenan yang benar adalah kita harus bekerja, kita harus meraih, kita harus bergerak, kita harus mencapai
sampai kepada mahkota yang Tuhan janjikan pada setiap daripada kita. Bukan hanya kita duduk diam tidak ngapa-ngapain, saudara. Karena beberapa hari-hari akhir ini banyak beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang melakukan semua di atas kayu salib, kita tinggal menerima semuanya. Ya, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi di luar daripada itu, saudara, pertumbuhan rohani kita harus mengerjakan itu. Kita harus bertumbuh karena kita melakukan pertumbuhan itu. Yang pertama kita bicara mahkota kehidupan. Tadi di Wahyu 2:10 sudah dikatakan, barang siapa setia sampai mati, maka dia menerima mahkota kehidupan. Di Yakobus 1:12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kita harus tahan uji, saudara. Kita harus setia terus, meskipun situasi dan kondisi tetap tidak baik, meskipun kita mengalami kesulitan dalam beribadah secara offline, resiko tertular, meskipun kita kesulitan untuk bersekutu seperti pada waktu sebelum zaman pandemi. Tetapi Tuhan ingin kita supaya tetap tahan uji, kita tetap setia, tetap beribadah dengan kesadaran sendiri, kita mencari wajah Tuhan. Kita bahkan Tuhan mengharapkan kita mempunyai mesbah, waktu teduh yang kita lakukan secara khusus dan rutin setiap harinya. Bukan hanya seminggu sekali, saudaraku, seperti dulu. Tapi Tuhan rindu umatnya mulai punya kehidupan doa, mulai punya mesbah bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Bahkan mungkin mesbah keluarga, supaya seisi rumah kita bisa kembali kepada Tuhan. Itu adalah mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada barang siapa yang setia dan tahan uji. Dan mahkota yang kedua adalah mahkota kebenaran. Di 2 Timotius 4:8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara tahu ketika Rasul Paulus pada akhir-akhir masa hidupnya, ketika dia ada di tahanan di Roma, meskipun dia tidak ditahan di penjara, saudaraku, tapi dia ditahan di rumah di Roma. Dia menulis surat kepada Timotius dan dia mengatakan, waktuku sudah dekat, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi meskipun kondisinya tidak baik, Rasul Paulus kondisinya sangat tidak baik. Karena apa? Karena dia ditahan bertahun-tahun, saudaraku. Dia tidak bisa kelilingan, tidak bisa bebas, meskipun bukan tahanan penjara tapi tahanan rumah, tetapi namanya aja orang tahanan, saudara. Bukan seperti saudara dan saya yang bebas melakukan semua hal. Tetapi Rasul Paulus tetap mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi ketika kita merindukan kedatangan Tuhan dan tetap dengan tetap setia, kita tetap menjalankan bagian dari kehidupan kita, yaitu menjalani pertandingan yang baik, maka kita akan menerima mahkota kebenaran. Dan ketiga adalah mahkota sukacita. Mahkota sukacita berbicara mengenai penginjilan, saudaraku. Di 1 Tesalonika 2:19 dikatakan, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa penginjilan yang dilakukan di Tesalonika itu membuat dia menjadi bangga, menjadi sukacita. Karena saudara tahu, satu jiwa dimenangkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Dan itulah gambaran di mana Tuhan ingin dan rindu supaya saudara dan saya melakukan penginjilan. Karena ketika kita melakukan penginjilan yang Tuhan sudah taruh dalam amanat agungnya, maka mahkota sukacita itu akan menjadi bagian dari saudara dan saya ketika kita nanti pulang pada waktu sangkakala Allah ditiup dan kita dijemput di awan, kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan mahkota sukacita. Mahkota sukacita bicara mengenai penginjilan, bagaimana Tuhan menugaskan kepada saudara dan saya untuk melakukan amanat agung dalam konteks kehidupan kita masing-masing, sebagai pengusaha, sebagai pendeta, sebagai kontraktor, sebagai businessman, sebagai politikus, sebagai guru. Saudara punya tugas untuk meraih mahkota sukacita, yaitu apa? Melakukan penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa. Ada lagi mahkota berikutnya adalah mahkota kemuliaan. Di 1 Petrus 5:4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan itu bicara mengenai pengembalaan, di mana Petrus diberi tugas oleh Tuhan untuk mengembalakan gereja Tuhan.
secara spesifik Tuhan mengatakan sampai 3 kali kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, sampai 3 kali, saudaraku. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan untuk mengembalakan, paling tidak, saudaraku, Tuhan tidak menuntut saudara semua untuk menjadi gembala di gereja. Saudara tidak dituntut untuk belajar teologi untuk bisa mengembalakan, tapi saudara paling tidak bisa mengembalakan keluarga saudara sebagai orang tua, sebagai orang yang dituakan, mungkin sebagai anak sulung dalam keluarga besar. Saudara dituntut Tuhan untuk supaya mendapatkan mahkota kemuliaan, yaitu menjadi gembala, mengembalakan. Entah yang saudara gembalakan adalah staf karyawan saudara, atau mungkin keluarga saudara, atau secara khusus bagi mereka yang memang Tuhan pakai menjadi gembala-gembala gereja, supaya mereka mau mengembalakan. Di ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi jangan sampai kita menjadi gembala karena faktor bukan Tuhan, tapi karena faktor materi. Banyak hari-hari ini saudaraku, gembala-gembala yang mungkin tersesat oleh, nanti kita akan bicarakan pada gereja-gereja, topik pada gereja-gereja berikutnya, di mana banyak daripada gembala-gembala itu hanya mencari keuntungan semata-mata, saudaraku. Tapi Tuhan mengingatkan, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, karena saudara disiapkan mahkota kemuliaan oleh Tuhan ketika saudara setia dalam pengembalaan, dalam mengembalakan domba-domba Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, adalah mahkota abadi. Di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita tahu, saudaraku, kalau olahragawan itu harus setia dalam latihan, teratur dalam latihan, supaya apa? Supaya ketika dia bertanding, dia bisa menang, supaya dia bisa terlatih, baik itu sebagai petinju atau pemain basket maupun pemain tenis atau perenang. Harus menguasai diri dalam berbagai hal, bahkan makanannya pun tidak bisa sembarangan. Saya tahu kalau ada petinju, kalau beratnya terlalu berat dia harus diet, kalau dia kurang berat dia harus makan banyak, dan lain sebagainya. Mungkin olahragawan tidak boleh makan makanan tertentu, gorengan dan lain sebagainya. Tetapi ada yang malah harus makan makanan tertentu. Supaya apa? Supaya bisa dalam penguasaan dirinya, dia bisa mempertahankan dirinya menjadi fit untuk bisa menang dalam pertandingan. Dan itu adalah bicara mengenai penguasaan diri. Nah, di dalam kerohanian pun seperti itu, saudara. Tuhan minta kita semua menguasai diri dalam situasi hari-hari akhir zaman, di mana semua dari kita tahu bahwa manusia cinta dirinya sendiri, cinta uang, tidak hormat dengan orang tua, tidak peduli dengan agama. Mereka hanya melakukan semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kita tetap sebagai anak Tuhan, kita harus masuk dalam penguasaan diri supaya kita bisa mendapatkan mahkota yang abadi dari Tuhan yang telah disediakan untuk saudara dan saya. Di 1 Korintus 9, 26-27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan, kita betul-betul menguasai diri, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan untuk kekristenan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa meraih mahkota keabadian. Dan itu sudah Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Dan semua ini Tuhan katakan melalui rasul-rasulnya. Baik itu dipesankan melalui Rasul Yohanes, mahkota kehidupan, Rasul Yakobus, mahkota kehidupan, Rasul Paulus, mahkota abadi, bahkan mahkota kemuliaan dan mahkota sukacita, juga ke Rasul Petrus, mahkota kemuliaan. Jadi semua ini harus kita raih, saudara. Mahkota-mahkotanya adalah bukan untuk kita terima karena Yesus telah mati di atas kayu salib, tetapi kita akan menerimanya ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap daripada kita. Pada hari-hari akhir, barang siapa setia, dikatakan barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita semua tahu
bahwa ada kematian yang kedua. Dikatakan di Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Ini mengenai hari kiamat, penghakiman akhir. Firman Tuhan mengatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Jadi semua kitab itu maksudnya semua kitab-kitab dari semua agama yang ada. Itu dibuka sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mungkin ada yang percaya agama A, ada yang percaya agama B. Maka mereka dihakimi menurut agama mereka. Yang agama A dihakimi menurut agama A, yang agama B dihakimi menurut kitabnya agama B, agama C dihakimi menurut kitabnya agama C. Sampai ada lagi sebuah kitab lain dikatakan, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi kalau saudara, menurut kepercayaan saudara, saudara tidak selamat atau mati, berarti saudara tidak akan ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang terjadi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, dan itu adalah kematian yang kedua. Jadi ketika saudara berdasarkan keyakinan saudara, kepercayaan saudara, agama saudara, saudara tidak selamat, maka saudara akan dilemparkan dalam lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Jadi Tuhan mengatakan kepada jemaat di Smyrna, kepada saudara saya, barang siapa yang menang, dia tidak akan menderita pada waktu kematian kedua. Karena apa? Karena saudara dan saya, nama kita, kalau kita menang, nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan amin. Dan semua itu membuat kita pada akhirnya menerima 5 mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku, memang dalam mengalami masa kesulitan tidak mudah, saudara. Saya pernah secara perekonomian pada waktu zaman Krismon tahun 97-98 itu banyak sekali terjadi gejolak kehidupan. Di dalam perekonomian banyak orang mengalami kebangkrutan, bahkan negara pun mengalami kebangkrutan. Saya masih ingat rupiah US dollar pada waktu itu dari $1 2.000 rupiah itu melonjak sampai tertingginya, nilai tertingginya adalah $1 17 rupiah. Dan kembali, saudaraku, itu bukan cuman berangkat sekali terus diam, enggak. Setelah 17.000 kembali lagi sampai ke 7.000, saudara. Naik lagi sampai ke 12.000, turun lagi sampai ke 8.000, naik lagi, sehingga begitu banyak orang mengalami kerugian dan kebangkrutan, saudara. Tetapi kita melewati itu semua. Dan hari ini Tuhan izinkan pandemi terjadi dalam kehidupan semua umat manusia. Kalau zaman Krismon mungkin hanya beberapa negara, Indonesia dan Thailand, Malaysia dan beberapa negara-negara lainnya kecil, tapi negara-negara besar mereka tidak mengalami apapun. Tetapi hari ini pandemi melanda seluruh dunia dan tidak ada satu negara pun yang kebal terhadap virus COVID-19 ini. Dan semua yang tidak berhikmat dalam menjaga protokol kesehatan, mereka sangat beresiko untuk tertular penyakit ini. Dan memang tidak semua fatal, tetapi sangat mengganggu baik secara kesehatan maupun secara kehidupan, terutama masalah perekonomian. Saya tahu banyak masalah terjadi di luar, tetapi saya percaya dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari mengenai jemaat di Smyrna, bahwa mereka jauh lebih menderita daripada saudara dan saya saat ini. Pada zaman mereka itu adalah 5 juta orang Kristen yang mati, saudara. Bukan cuma teraniaya, mati. Matinya dibunuh, dibakar, dipenggal, dimakankan ke binatang buas. Dan dikatakan khusus di jemaat di Smyrna, mereka adalah miskin dan menderita. Tetapi mereka melewati semua itu karena bersama dengan Tuhan, janji Tuhan 5 mahkota akan disediakan untuk saudara dan saya. Dan barang siapa yang menang, kita tidak akan menderita lagi.
dalam kematian yang kedua. Mari kita tetap setia dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya melewati semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Biarlah roh kami terbuka, telinga kami terbuka, mata kami tertuju kepadamu, dan kami tetap setia dan percaya akan janji-janjimu Tuhan. Karena kami percaya mahkota kehidupan itu telah Kau sediakan untuk setiap daripada kita yang tetap setia dan tetap percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya.